نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib, salat jihad, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah, keberkahan kepada kita semua, dan mengharapkan daripada setiap amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang terbaik, menjadi amalan yang harapan kita bisa menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Dan tentunya tanpa terasa dari waktu ke waktu sudah berjalan. Mungkin sekarang Ramadan akan tinggal beberapa saat, beberapa hari lagi, dan tentunya dari hitungan bilangan hari, ya hitungan daripada jam, maka penghujung Sya'ban ini akan meninggalkan kita. Itu artinya Ramadan akan segera atau berada di pupuk mata kita. Lalu hal yang perlu kita siapkan adalah bagaimana ya untuk bisa mengisi ibadah-ibadah terbaik di Ramadan tahun kali ini. Kalau kita bisa mungkin menghitung dari semenjak awal kita berpuasa dulu, tatkala sudah ditetapkan sebagai seorang yang balik atau mumayyiz yang dikenakan wajib untuk melaksanakan segala perintah Allah, baik itu puasa, baik itu salat, baik itu zakat dan yang lainnya, maka mungkin sekarang adalah Ramadan kesekian kalinya yang sesuai dengan umur kita masing-masing. Akan tetapi menjadi pembelajaran atau menjadi ingatan kita merefleksi sudah seperti apa ibadah yang kita lakukan di Ramadan yang dahulu, dan tentunya jadikan Ramadan tahun kali ini menjadi Ramadan yang bisa mengisi dengan ibadah-ibadah yang mana ibadah itu mungkin ya ada yang belum pernah kita lakukan selama Ramadan yang pernah berlalu dengan kita atau bersama kita. Maka ibadah ini tentunya tiada lain adalah bagaimana menghidupkan Ramadan itu dengan tilawah Quran. Maka Quran, mendekatkan diri dengan Quran, maka itu menjadi bagian daripada rutinitas seorang muslim untuk bisa menghidupkan Ramadan. Maka ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW diriwayatkan Anas bin Malik, dan ini hadisnya merupakan doa. Ya Rasulullah SAW menyebutkan Rajab, Sya'ban dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dengan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kemarin di akhir pengajian kita membahas tentang bulan Rajab. Sudah kita bahas bagaimana keutamaan dari Rajab itu sendiri, karena Rajab ini bagian daripada arba'atun hurum, 4 bulan, termasuk dia Rajab yang diharamkan atau yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan Sya'ban, begitu juga dengan Ramadan. Nah, kalau kemarin Sya'ban kita membahas tentang nisfu Sya'ban, amalan-amalan yang mungkin sering dilakukan di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah SAW, ulama yang 4 mazhab. Begitu juga dengan salafus saleh, yang maka kesempatan ini untuk menyambut Ramadan kita kembali ya menitik beratkan bagaimana apa peristiwa, apa kelebihan dari Sya'ban, karena tinggal menghitung hari, kurang lebih mungkin 10 atau 9 hari kita sudah akan bertemu dengan Ramadan, karena dia Sya'ban ini sebagai penyokong atau permulaan kita untuk bisa menghadapi Ramadan, baik atau enggak Ramadan kita tahun ini, maka itu bisa dilihat dari apa yang kita lakukan di Sya'ban. Maka Rasulullah SAW mengatakan
ya, bahwa Sya'ban ini sering dilupakan oleh manusia. Kata Rasul mengatakan, huwa syahrun yaghfulun nas. Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupakan atau sering orang lalai, baik dia dari beribadah, baik bermuamalah, baik melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan seterusnya. Maka dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, tatkala Rasulullah SAW itu berdialog ditanya oleh Usamah bin Zaid, seorang sahabat. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, lam araka, aku tidak pernah menyaksikan engkau tasumu syahran, berpuasa bulanan, min syuhuri ma tasumu min Sya'ban, berpuasa bulanan melebihi seperti bulan Ramadan, ya, kecuali di bulan Sya'ban ini. Artinya Rasul itu hampir full berpuasa di bulan Sya'ban. Ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau mengumpulkan puasa-puasa baik Senin, Kamis ataupun Nazar dan yang lainnya itu dikerjakan di Sya'ban karena kemuliaan Sya'ban ini, ya. Maka Rasulullah SAW tatkala ditanya seperti itu oleh Usamah bin Zaid, karena beliau tak pernah menemukan Rasulullah SAW itu puasa bulanan lebih sempurna selain di bulan Ramadan, itu terjadi di bulan Sya'ban. Maka Rasul mengatakan, qala dzalika syahru yaghfulun nasu anhu. Katakanlah wahai Usamah bin Zaid, sesungguhnya Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia, baik itu puasanya, zakatnya, malnya, sedekahnya, ibadah-ibadah rawatibnya, tilawah Quran dan yang lainnya. Kebanyakan orang sibuk dengan dunia. Karena mungkin dia mengharap nanti datang Ramadan, entah juga Ramadan selesai ini dan seterusnya. Maka Rasul menjelaskan di mana Sya'ban itu. Kata Rasul, huwa baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu berada di bulan Rajab, ya, di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, kata Rasul, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Sya'ban itu adalah, kata Rasul, adalah bulan di mana rekapitulasi atau amalan-amalan kita selama ini dicatat dan dilaporkan kepada Allah di bulan ini, ya. Maka kalau barang siapa yang alhamdulillah berbuat zalim dan dosa di bulan ini, maka yang dilaporkan oleh malaikat ke Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan zalim dan dosanya. Terlupa dia dari semua yang dilakukan di bulan-bulan sebelumnya, berlaku amalan, tapi ternyata di Sya'ban ditemukan berbuat zalim, berbuat kesalahan, berbuat daripada maka yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan Rasulullah SAW mengatakan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-'amalu ila rabbil alamin. Bulan ini adalah bulan diangkatnya semua amalan dilaporkan ke hadapan Allah. Fa ahibbu an yarfa'a 'amali wa ana sha'im. Ini Rasul, ya. Karena ini bulan diangkatnya amal-amal kebaikan dilaporkan kepada Allah, maka aku cinta, ya, amal-amalanku itu, aku ingin amalan-amalanku itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi aku sedang berpuasa. Jadi itu. Tadi orang yang berpuasa tentunya amalannya meningkat, baik sedekahnya, baik amalan-amalan sunnahnya dia tingkatkan kembali di luar bulan-bulan yang lain, tilawah Qurannya, salat dan segalanya. Ya, menjaga lisan, menjaga hikmah, menjaga mata, menjaga telinga dan seterusnya. Dan bahkan bisa menjaga hati ya dari ujub takabur dan yang lain. Maka ini Rasulullah SAW berikan penjelasan kepada kita. Lalu yang berikutnya, yang penting bagaimana Aisyah radhiyallahu anha langsung menyaksikan, menceritakan, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran. Aku tidak pernah menyaksikan, kata Aisyah. Ini langsung disampaikan oleh istri beliau, ya, tidak pernah melakukan, aku tidak pernah, wahai Nabi Muhammad, tidak pernah melakukan puasa bulanan. Nabi Muhammad itu lam yakun Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan, ya,
as-salatu wassalam yasumu syahran, ya ini puasa bulanan selain Ramadan itu benar-benar luar biasa bagusnya. Ya, maka beliau mengatakan akthara min Sya'ban. Ya fa innahu kana yasumu Sya'ban kullu. Maka beliau mengatakan, ya aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah berpuasa bulanan selain Ramadan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sesungguhnya beliau berpuasa seperti sebulan penuh. Ya, jadi ini menjadi sebuah motivasi kepada kita. Ternyata Sya'ban ini walaupun sudah akan meninggalkan kita beberapa saat, tapi ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh seorang imam Ghunun al-Misri. Berarti kalau al-Misri beliau tinggal di Mesir, seorang ulama Mesir besar. Beliau mengatakan Ar-Rajab syahruz zar'i. Rajab itu bulan kemarin Rajab yang sudah lewat, yang sudah kita bahas tentang Rajab itu sendiri, yaitu Asy-Syahrul Hurum, bagian dari bulan yang diharamkan atau dimuliakan Allah. Beliau mengatakan Rajab syahruz zar'i. Rajab itu bulannya kita memilih-milih bibit untuk menanam. Pilih bibit yang paling bagus. Persiapkan maksudnya ibadah yang terbaik. Ya, jadi bibit tatkala dia bagus maka akan menghasilkan tanaman yang baik. Ibadah dari awal sudah dipersiapkan keikhlasannya, tidak ujub, takabur, tidak sombong, tidak mamer-mamer dan segala macam, maka nanti akan menumbuhkan sebuah kebiasaan yang bagus untuk menimbulkan keikhlasan kepada kita. Wa Sya'ban syahrus saqi. Beliau mengatakan bulan Sya'ban itu tempat kita memupuk dan nyiram tanaman yang tadi kita persiapkan di bulan Rajab. Berarti bulan ini sudah saatnya kita mulai menghilangkan yang namanya tidak ikhlas, yang namanya capek beribadah, yang namanya tidak wujud takaburnya dan seterusnya, atau malas dalam tilawah Quran, malas dalam melakukan salat berjamaah di musalla, di masjid dan seterusnya. Maka dia bulan tempat menyiram, tempat memupuk. Wa Ramadan syahrul hasad. Dan ada pun Ramadan, kata beliau, ini adalah bulan di mana tempat memanen ibadah kita yang sudah kita tanam di bulan Rajab, kita siram dan pupuk di bulan Sya'ban. Jadi Ramadan itu udah nggak ada istilahnya kita akan start mulai dari nol, tapi dia bulan yang memanen sudah di sana. Jadi Ramadan itu tempat orang memanen pahala, memanen amal, memanen kebiasaan. Karena 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah dipersiapkan. Maka dengan kemuliaan Rajab, mari kita sudah jelaskan bagaimana Sya'ban yang sekarang kita berada tinggal ujungnya saja. Maka ini menjadi sebenarnya tatkala seorang Muslim, tatkala dia mengaku dirinya seorang Islam, jadi Ramadan itu bukan hanya sekedar dia akan menjadikan rutinitas tahunan yang menyemangati dia, ini saya berpuasa dari pagi sampai dengan beduk maghrib, tapi hanya berpuasa, puasa lapar dan minum saja. Tapi tatkala berbeda orang seorang Muslim, dia mempersiapkan dirinya 2 bulan sebelum Ramadan, ya, itu tidak ada memikirkan yang namanya lapar haus. Itu udah hal yang tidak untuk penting dipermasalahkan gitu. Karena sudah terbiasa. Begitu juga dengan amal sedekah, begitu juga dengan keikhlasan, tilawah Quran, muamalah sesama tetangga dengan keluarga dan seterusnya. Jadi Ramadan itu dipanen, ditambah lagi dengan yang baru, amalan yang lainnya. Maka beliau melanjutkan mengatakan wa kullu yahsudu ma zar'a. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita. Setiap orang yang memanen atas apa yang ia tanam. Jadi orang yang nanam, dia rawat, pupuk, siram baik dengan yang baik, berbuah dengan bagus, maka setiap orang yang menanam bibit yang bagus, menghasilkan tanaman yang bagus, maka dia akan memanen yang bagus. Faman dayyi'a az-zar'ata nadima yawm hasad. Barang siapa yang menyia-nyiakan tanaman yang dia sudah tanam di bulan Rajab, di Sya'ban yang gak dipupuk, gak disiram, gak diperhatiin, gak dirawat, ya, maka dia akan merugi di waktu masa panen. Gak dapat apa-apa di Ramadan, gak ada berkenan, gak ada berkesan Ramadannya, maka itu akan menjadi kerugian bagi dirinya. Maka benar kata Rasulullah,
Ya, banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan ju'wal atas, hanya lapar dan haus doang. Pahala puasa nggak dapat, keutamaan Ramadannya dia nggak dapat dan seterusnya. Ya, karena kan apa? Tadi dia berpuasa hanya dia masyarakat. Jadi yang jadi masalah banyak itu dia berpuasa tapi ternyata tidak melakukan sholat yang lima waktu. Ya, jadi gimana itu nasib daripada puasanya? Jadi tatkala dia akan melakukan ibadah puasa Ramadan tapi tidak sholat. Begitu juga tatkala dia berpuasa tapi tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Jadi kalau hanya sebatas kita nanti kita membahas ya pada kesempatan Ramadan, yang orang pahami itu yang membatalkan puasa itu kan hanya sekedar apa yang dimasukkan ke dalam mulut saja, baik itu berupa cairan atau benda padat dengan sengaja, maka batal puasanya. Tapi tidak sadar dia tatkala dia menggibah dalam hatinya dan seterusnya, puasanya mungkin sah. Tapi amalan pahala dari puasa itu diambil karena amalan yang dia lakukan di amalan hati, amalan mata, amalan mulut, amalan telinga dan yang lain, tangan kakinya dan segala macam, sehingga nilainya nol sampai mungkin defisit, jadi minus. Itu yang terkadang orang tidak sadar dari puasa itu. Maka ju'wal atas itu kekurangan dia hanya mendapatkan haus dengan lapar saja, maka itu hal yang menjadi hal yang wajar ketika seseorang tidak memperhatikan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan kemuliaan di Sya'ban ini? Seorang ulama penulis buku Madza fi Sya'ban, yakni karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau mengatakan Al-Maliki berarti tinggalnya di Makkah. Ya, beliau menuliskan bahwa ada apa di Sya'ban. Ya, bukunya yang dia khusus tulis mengenai tentang Sya'ban itu sendiri. Maka yang pertama yang menjadi ingatan kita bahwa Sya'ban ini menjadi tolak pertama perubahan daripada peradaban Islam. Apa yang terjadi di Sya'ban itu? Ternyata dulu kita pernah menghadap sholat itu ke Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa yang ada sekarang di Palestina yang sedang terjajah oleh Israel Anatullah alaih. Jadi pertama dulu kiblat kita itu ke Masjidil Aqsa, yang ada sekarang di Yerusalem di Syam. Lalu selama berapa para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan 3 hari. Berarti kalau 16-17 bulan sekira berapa tahun? 1 tahun setengah, 1 tahun 5 bulan, kurang lebih seperti itu. Itu menghadap Masjidil Aqsa. Tapi tatkala terjadi hal itu, Rasulullah SAW setelah 16-17 bulan itu menunggu wahyu datang, tak kunjung-kunjung datang. Lalu Rasulullah SAW melihat ke langit terus sambil berdoa kepada Allah, sambil mengharapkan akan datangnya wahyu. Lama banget nih wahyu gak turun-turun. Sambil mendengar atau kalau bahasa kita ke langit terus dilihatin ke langit. Nah tatkala itu Rasulullah SAW pergi ke Madinah, mengunjungi salah seorang dari sahabat beliau, yakni yang bernama Bashar bin Barra bin Ma'rur. Maka Ummu Bashar, ibunya Bashar Barra bin Ma'rur menyediakan hidangan, makanan, ada buah dan seterusnya sebelum zuhur itu, waktu zuhur Nah tatkala itu di waktu sebelum zuhur itu Rasulullah SAW menikmati hidangan itu. Singkat cerita, menjelang waktu zuhur, Rasulullah SAW dan para sahabat keluar dari rumah Ummu Bashar bin Barra bin Ma'rur ini akan melaksanakan sholat zuhur di salah satu masjid bilangan Madinah. Seketika itu Rasulullah SAW sholat dengan para sahabat. Di rakaat kedua, tatkala Rasulullah SAW itu ruku, kondisinya ruku nih, Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, turun
malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu, yakni suratul Baqarah ayat 144, yaitu di juz kedua yang pertama. Bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diperintahkan Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril untuk memalingkan kiblat hadap salatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam kondisi ruku rakaat kedua. Langsung seketika itu Rasulullah SAW dari yang menghadap ke Masjidil Aqsa ke utara, muter arah langsung belakangnya ke arah Masjidil Haram. Di dalam hadis yang disebutkan saf perempuan itu bertukar jadi saf laki-laki, laki-laki jadi safnya perempuan. Karena posisinya langsung muter dari utara langsung muter ke arah Masjidil Haram. Nah itu langsung dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Lalu tatkala itu keluar selesai salat zuhur, salah seorang dari keluarga dari Bashar bin Barra keluar waktu zuhur di bilangan Madinah juga. Nah ketemu dengan jamaah yang sedang melakukan salat setelah zuhur asar, masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, aku bersama Rasulullah SAW salam tadi itu salat zuhur, ya salat menghadap Masjidil Haram. Seketika itu juga jamaah itu langsung menghadap ke Masjidil Haram. Ya dalam kondisi salat. Nah jadi di sana apa yang terjadi banyak hikmah. Jadi perpindahan kata para ulama, perpindahan daripada kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu merupakan ujian bagi umat muslim. Ujiannya di mana? Yang pertama, orang-orang Yahudi itu dari dulu senang dan ingin orang Islam itu menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Karena Nabi dan Rasul mereka itu semua menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, semua. Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Daud dan seterusnya semuanya itu dari bangsa Yahudi semua, dan kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Dan dari ingin Nabi terakhir ini ya yang bukan dari bangsa mereka, bukan bangsa Yahudi tapi ternyata dari bangsa Arab, ya itu menghadap ke sana. Nah tapi ternyata Rasulullah SAW mendapatkan wahyu menghadap ke Masjidil Haram, itu yang membuat mereka menjadi membangkang juga, gitu ya. Lalu berikutnya ada orang-orang Islam yang keimanannya tidak teguh, ya tidak teguh. Apa asumsi mereka? Kemarin kita kiblatnya Masjidil Aqsa, kok sekarang tiba-tiba Muhammad itu julunya ke Masjidil Haram? Berarti kemarin itu gak punya pendirian tentang Muhammad. Ada banyak yang murtad lagi. Jadi ujian. Ya, tapi tatkala keimanan para sahabat mengatakan Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul, maka mereka mendengar langsung tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga peringatan bagi kita. Nah, makanya kalau Bapak yang pernah haji ataupun umrah, kita akan menemukan di sana ada yang namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ya, masjid dua kiblat di Madinah itu. Nah, itulah tempat Rasulullah SAW melaksanakan salat zuhur bersama para sahabat selesai keluar dari rumahnya Ummu Bashar bin Barra. Akan tetapi belakangan ini banyak di antara mutawif yang punya travel umroh atau bawa jamaah umroh itu seolah-olah menjadi hal yang wajib untuk menziarahi Masjid Qiblatain. Padahal tidak ada satupun dalil dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu juga dikuatkan oleh para ulama untuk menziarahi masjid itu. Karena semua masjid yang ada di Madinah itu pernah menjadi masjid Qiblatain selama Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Masjid Nabawi itu juga dengan masjid-masjid yang lain yang ada di Madinah yang pernah dipakai oleh kaum muslim, pernah menjadi Qiblatain, menghadap ke Al-Aqsa dan kemudian ke Masjidil Haram. Gitu ya.
Ya, jadi tidak ada kespesialan di kiblat lain karena banyak masjid yang bukan yang dipakai Rasulullah SAW itu saja. Tapi yang ada di dalam hadis keterangan juga para ulama yang perlu diziarah itu adalah Masjid Quba. Yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW yang ada di pertama masjid yang didirikan tatkala itu. Lalu berikutnya adalah menziarahi Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram yang masing-masing utamanya pernah kita bahas waktu itu di dalam kitab Fiqh Sunnah ini di pertemuan yang kesekian. Saya lupa ada masih rekamannya di grup ya, tinggal di YouTube itu dibuka saja ya, jadi bilangannya adalah keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan di masing-masing masjid tersebut tatkala melakukan salat. Lalu berikutnya adalah apa kemuliaan di bulan ini? Ya, ternyata ayat yang mengarahkan untuk kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW itu diturunkan di bulan Sya'ban, ya, yang menjadi syarat sahnya khotib di khotib kedua yang mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah itu diturunkan di bulan Sya'ban. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah itu mengucapkan bersalawat atau menghormati atau memberikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, maka ucapkanlah salawat salam kepada Rasulullah SAW dengan penghormatan kepadanya. Ini diturunkan di bulan Sya'ban. Artinya kalau kata Imam Malik Al-Maliki menulis buku atau kitabnya beliau, maka bulan ini bulan bersalawat, berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi tatkala kita bersalawat, maka nantinya harapan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Ibnu Abi Sahih Al-Yamani mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan tempat berselawat, berbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentang hal ini pun ya pendapat yang kuat oleh pendapat Imam Asy-Syafi'i Al-Qaslani dalam Al-Mawahibnya beliau, begitu juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ini adalah seorang muhadditsin yang mungkin pernah bapak-bapak dengar ceritanya, termasuk dulu orang yang bodoh ya, karena kabur dari pesantren, kabur dari ninggalin syekhnya ya, karena ilmunya nggak masuk-masuk. Sepulangnya dia ke rumahnya nemuin dia mau wudu waktu sholat ya, maka melihat air itu netesin atas batu ya, kok lama-lama batu kok bolong ya, airnya lunak, batu keras kok bisa bolong. Masa enggak kepala manusia itu enggak bisa cair dengan ilmu? Banyak dia langsung ke syekhnya dan menuntut ilmu. Maka dikasih gelarlah dengan Ibnu Hajar, anaknya batu. Ya, jadi anaknya batu karena dia berguru dengan bagaimana sifat daripada batu itu. Maka beliau mengatakan bahwa ayat ini mengatakan bahwa ayat itu turunnya pada bulan Sya'ban tatkala tahun 2 Hijrah. Berarti 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Maka ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Lalu berikutnya, nah ini karena Sya'ban ini berdampingan dengan Ramadan, ayat surat Al-Baqarah 183 yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai dengan terakhir yang mengatakan bahwa Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan seterusnya sampai 1 halaman setengah, hampir 1 halaman itu turunnya di bulan Sya'ban. Karena untuk mempersiapkan kita berpuasa, kewajiban berpuasa itu ayatnya diturunkan di bulan Sya'ban, maka baru ada dia bulan Ramadan. Jadi memang Sya'ban ini sebenarnya persiapan, harus benar-benar disiapkan kalau kita menginginkan Ramadan
yang kita akan hadapi ini menjadi Ramadan yang maksimal untuk beribadah. Maka di bulan Ramadan itu juga dikenal dengan bulan apa? Ada nuzulul apa? Tempat diturunkannya maka dia menjadi syahrul Quran Ramadan. Ya ternyata bukan Ramadan saja menjadi syahrul Quran. Ternyata Sya'ban itu juga dijuluki sebagai bulan Quran, sebagaimana penjelasan para ulama. Di antaranya adalah Salamah bin Khalil mengatakan kana yaqulu syahrul Sya'ban syahrul Quran. Ya, dia mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu disebut juga dulu itu oleh salafus saleh, orang-orang yang taat atau orang-orang yang dia sebagai ulama salafus saleh, ulama terdahulu itu dengan bulan membacanya Quran. Tetap orang membaca Quran. Begitu juga dengan Qais, Amr bin Qais. Ya, wa kana Amr bin Qais idza dakhala syahr Sya'ban. Dan adapun Amr bin Qais tatkala masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanawtahu, dia menutup tokonya karena dia seorang pedagang. Wa taqarru li qira'atil Qur'an, maka dia tutup tokonya dan menyibukkan diri dengan membaca Quran. Ya, berarti mulai sekarang ini sudah mempersiapkan diri untuk bisa memberikan target mau berapa khatam di bulan Ramadan. Kalau belum bisa lancar, benar-benar sudah mulai dipersiapkan kelancarannya. Ya, kalau kemarin 1 kali khatam, besok berarti berapa ini 2-3 kali. Kemarin 2-3 kali, paling enggak bisa 4 kali makanya. Ya karena sudah dipersiapkan dia. Karena dia sini bulan sekarang bulan untuk menyiram, ya. Nyiram, mungkin yang baik dirawat, dan nanti Ramadan itu tinggal menuai, dibiasakan dan seterusnya. Dan Latiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kalau Ibnu Rajab ini Al-Hambali mazhabnya Hambaliyah, ya. Hasan bin Sahal berkata, wahai Tuhanku. Nah, ini menceritakan ini bulan Sya'ban, berkata dia mengibaratkan ya di dalam Latiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali, berarti mazhabnya Hambali. Ya, jadi Sya'ban itu diibaratkan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan keinginannya apa sih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri. Di bulan ini menyampaikan kepada Allah, wahai Tuhanku, kata bulan Sya'ban, Engkau menjadikan aku di antara 2 bulan yang agung, baina Rajab dan Ramadan. Ini Sya'ban berkata kepada Allah, dituliskan oleh Ibnu Rajab di dalam Latiful Ma'arif, beliau di dalam kitab namanya Latiful Ma'arif. Wahai Tuhanku, Engkau menjadikan aku di antara 2 bulan yang agung, yakni Rajab dan Ramadan. Aku di tengah-tengahnya. Maka apa bagian untukku? Apa kemuliaan yang Engkau berikan wahai Allah untukku ini sebagai bulan Sya'ban? Kata bulan Sya'ban kepada Allah, maka Allah menjawabnya, ku jadikan untukmu bulan qiraatil Quran. Wahai Sya'ban, aku jadikan engkau bulan tempat hamba-hambaku itu untuk membaca Quran. Jadi malu kita kalau mempersiapkan diri di Ramadan tidak mulai startnya di bulan Sya'ban ini. Maka ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan tentunya sama-sama mempersiapkan Ramadan ini jangan sampai terlewat begitu saja. Kalau Ramadan kita di tahun kemarin biasa-biasa saja, nggak ada yang spesial, ngapain? Ya, jadi karena dia datang cuma setahun sekali, dan kalaupun kita bisa bertemu lagi, memang benar-benar dimaksimalkan ke bulan ini. Mau ngapain lagi? Ya, kerja tetap kita akan masuk, tapi tidak mungkin tidak full seperti hari-hari biasa. Mungkin ada kebijakan yang lain daripada perusahaan tempat kita kerja, ya memang harus full dan seterusnya. Tapi bagaimana? Ya, kita bisa maksimal sama maksimalnya dengan orang yang nggak kerja, maka lebih utama lagi puasa kita. Udah mencari nafkah, sudah berpanas-panasan, letih, berpikir di kantor dan seterusnya, tapi ternyata kita lebih nilai puasa kita daripada orang yang hanya diam di rumah saja aktivitasnya. Maka itu akan menjadi nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Ahmad Al-Hijazi rahimahullah mengatakan bahwa kaum salafus saleh menjamu bulan Sya'ban itu dengan membaca Quran setiap harinya.
Ya, jadi para ulama dulu itu menyambut bulan Sya'ban itu dengan tilawah Quran terus. Ya, baik itu di tempat kerjaannya, tempat saudagar dia jual belinya, di pasar, di mana saja secara aktivitasnya dia. Nah, kalau sekarang kita mungkin di kantor, bisa naik bis, kereta dan seterusnya, menyempatkan diri itu. Dan begitu juga dengan memperbanyak selawat, begitu juga dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bagian-bagian daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan runutannya adalah bagaimana sejarah umat Islam, ya, agama ini yang kita cintai ini, ya, perpindahan daripada kiblatnya dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram merupakan itu adalah ujian bagi umat Islam. Lalu berikutnya rekapitulasi daripada amalan kita itu sekarang diangkatnya. Maka berusaha kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang sampai mengundang murka Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Kalau kemarin penjelasan kita di Rajab, orang yang melakukan dosa itu dilipat gandakan dosanya. Tapi tatkala dia melakukan pahala, maka dilipat gandakan pahalanya. Tadinya nilainya 1 bisa berlipat-lipat di bulan Rajab itu. Ya, maka Allah membahasakan la tazlimu, la tazlimu. Jangan sampai kamu berbuat zalim di bulan ini. Nah, sedangkan di Sya'ban itu semua direkap. Apa yang sudah kita lakukan setahun ini dilaporkan di bulan ini. Ya, makanya tatkala kita dilaporkan, ya sama dengan tatkala ada laporan tahunan, laporan bulanan di atasan kita, baik itu mungkin direktur atau mungkin stratanya mungkin di kantor dia lebih tinggi maka dari kita dan seterusnya. Ini kan kita melaporkan diri dalam kondisi fit, dalam kondisi baik, laporannya bagus dan seterusnya. Dan begitu juga dengan kita berhadapan dan laporan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inginnya kita sempurna dalam keadaan kita taat kepada Allah, bukan dalam keadaan kita melakukan kemaksiatan atau melakukan dosa. Maka ini yang menjadi sesuatu yang perlu pembelajaran bagi kita supaya nilai puasa, ya, kesiapan kita di dalam kita melakukan puasa ini semaksimal mungkin bisa dilakukan. Maka jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, tentunya dengan setiap kita lakukan, maka ini akan menjadi sebuah ingatan bagi diri kita pribadi. Maka ingatan ini pun akan menjadi sesuatu yang mungkin, ya, bagi seseorang sendiri, ya, itu menjadi spesial juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amalan yang kita lakukan, ya, itu senantiasa sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, melalui majelis ini mari, ya, kita kembali, ya, jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sisa umur, ya, sisa kesempatan, begitu juga dengan ruang dan waktu, yaitu menjadi sebuah catatan tersendiri supaya memaksimalkan sisa umur ini yang diberikan Allah, supaya sama-sama bisa beribadah dengan baik dan maksimal. Dan tentunya harapan kita, ya, amalan kita itu semua diterima Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pemberat timbangan kita, dan jangan sampai setiap amalan itu justru mardud atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah, dan bahkan menjadi hal yang sia-sia saja, hanya mendapatkan capek, mendapatkan letih dan seterusnya, tapi tidak ada imbalan. Maka pernah kita membahas amalan itu tatkala dia dibalas, ada yang sifatnya langsung dibalas ketika itu, ada yang ditangguhkan beberapa waktu, beberapa jam, ada yang ditangguhkan beberapa hari, ada yang ditangguhkan beberapa bulan, beberapa tahun. Dan kalau sampai kita meninggal, amalan atau doa kita belum dikabulkan, maka nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala tatkala hari pertimbangan, hari pembalasan. Maka itu yang menjadi harapan kita, bisa, ya, kenikmatan yang diberikan Allah bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Akhirul kalam, insyaallah nanti di barisan kita lanjutkan sedikit, tapi mohon maaf tidak bisa mungkin lebih lama karena besok saya ada tarhib Ramadan di Al-Ghani, di ada jalan sehat dan silaturahim, ada kondisinya ini belum selesai.
agak apa namanya, waktunya agak mepet ya, pembangunan segala macamnya, masaknya juga ini karena kebagian juga kan harus menyediakan sekitar 820 porsi makanan ya, dengan 5 menu, jadi dibagi beberapa orang, kebagian juga tulis sampai 210 ini ya isinya, jadi kerjaan cuma berdua, belum panggung, belum yang dikejar tadi ya, hujan. Baik, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, memberikan keikhlasan, memberikan daripada setiap amal kita untuk bisa ya sama-sama naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi amalan yang baik, amalan yang diterima, amalan yang harapan kita bisa membantu kita untuk meringankan hisab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah salat maghrib dan isya, salat al-jihad. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat isya secara berjamaah. Dan alhamdulillah, dengan kemudahan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmatnya kepada kita hingga bisa merasakan nikmatnya silaturahim, dan tentunya dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya tidak bisa kita hitung satu persatu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan kita tadi di ba'da maghrib tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada bulan Sya'ban ini dalam rangka kita mempersiapkan diri ya menuju bulan Ramadan, yang mana tadi sudah kita sampaikan di antara kemuliaan bulan Ramadan ya, yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh beberapa ulama ya, di antaranya adalah di dalam kitab Madad Sya'ban karya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan ini dengan menjadikan sejarah baru ya, yakni perpindahan daripada kiblat ya kaum muslimin dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram itu terjadi di bulan Sya'ban. Begitu juga dengan perintah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu juga turun di bulan Sya'ban. Maka kita perbanyak berselawat di bulan Sya'ban ini. Lalu berikutnya rekapitulasi dari amalan kita selama setahun, yaitu dilaporkan di bulan ini. Nah, sehingga usahakan tatkala akan dilaporkan itu terakhir rekapitulasinya itu isinya adalah kita dalam kondisi berbuat kebaikan, berbuat amal yang baik, dalam kondisi saum, dalam kondisi tilawah Quran, dalam kondisi kita melakukan amalan-amalan yang baik. Begitu juga dengan ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kewajiban saum Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum ya masuk bulan Ramadan, ternyata ayat ini turun di bulan Sya'ban untuk memerintahkan kewajiban puasa Ramadan. Lalu berikutnya Sya'ban ini juga disebut dengan syahrul Quran, bulannya orang membaca Quran, bulannya orang beribadah, bulannya orang bermuamalah. Jadi jangan sampai menyanyiakan diri di dalam memanfaatkan bulan Sya'ban ini, insyaallah. Baik, ada yang ditanyakan sebut yang kita bahas atau di luar pembahasan yang sudah kita jelaskan? Aman Pak? Aman ya. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan kita dalam beribadah di Ramadan tahun kali ini ya, sebagaimana tadi kita sampaikan. Jadi jangan menganggap puasa kita di Ramadan atau puasa yang biasa kita lakukan itu yang bisa hanya membatalkannya hanya air
makanan saja atau apapun yang masuk ke dalam mulut kita yang punya rasa dan seterusnya. Bukan itu saja. Kalau itu diri seorang muslim itu hal yang tidak menjadi perhitungan. Tapi yang menyebabkan puasa kita bisa batal itu adalah amalan hati, amalan mata, amalan telinga, amalan mulut, tangan dan kaki berbuat sesuatu yang bisa membatalkan pahalanya justru, bukan daripada amalan puasanya. Tapi pahalanya yang habis digerogoti dari amalan-amalan yang tidak bermanfaat atau amalan-amalan yang kita bisikan. Kalau kita sekarang mudah, insya Allah tahan kita untuk menahan tidak makan dan minum. Tapi nggak cukup itu saja. Ya, yang kita harapkan itu ya pahalanya didapat full. Jadi kalau cuma lapar dan minumnya saja bisa ditahan, ya. Tapi daripada nilai puasa itu sendiri dari pahalanya habis, ya diambil dari perbuatan-perbuatan baik, amalan hati, amalan mulut, telinga dan segala macam dari arkan atau anggota badan kita ini ya habis, dan bahkan alhamdulillah bisa menjadi nol dan bahkan defisit yang minus. Maka ini yang kita perlu hindarkan. Maka persiapan Ramadan ini apa amalan-amalan yang perlu kita jadikan sebagai tameng untuk bisa kita Ramadan bisa maksimal. Di antaranya memang Rajab, Sya'ban persiapkan. Ya, tilawah Quran, membiasakan sedekah, membiasakan zakat, biasakan daripada kita mengeluarkan sebagian harta, mengikhlaskan segala macam, membiasakan diri untuk bisa bermuamalah dengan sesama muslim, baik itu yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Lalu berikutnya menatah hati dengan baik, yakni daripada menjaga keikhlasan, tidak merasa paling bisa, paling ini dan seterusnya, pokoknya paling ya baik itu ujub, takabur dan segala macamnya, menggibah dan yang lainnya, itu bisa kita hindarkan insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, coba kita lihat tadi di surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu suratul Baqarah di juz yang kedua, halaman berapa? Juz kedua itu pertama, ayat pertama, pokoknya jadi halaman pertama ya. Sebentar. Halaman 22 ya. Halaman 22 ya, halaman 22 itu paling atas, saya yaqulu sufaha minan nas. Nanti ketemu di ayat 144, qad na'ta taqalluba wajhika fis sama. Juz 2 ya. Surat Al-Baqarah halaman 22. Benar halamannya 22 itu. Saya qulu sufaha minan nas. 22. Atasnya ya. Nanti ketemunya di 144 itu teman. Baik, ketemu semua ya? Baik. Saya lihat kita talqinkan. Saya bacakan sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim
Potong dua di mana? Potongnya. Iblatihim allati kanu 'alaiha. Saya kira aman ya. Ya. Saya ulang sekali lagi. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sama-sama. 1, 2, 3. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Maghrib, ya benar. Ditasydidkan lamnya terus sama. Qul lillah, jadi ada dua tasydidnya, lam pertama dan lam kedua. Jadi beda kalau membaca qulillah, enggak. Qulillah bukan, tapi qul lillah. Qul lillah. Ya, saya ulang. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Sama-sama. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. Waqaf di illa lina. Ya kalau nanti disambung dan posisinya nggak nyampe. Ya, saya ulang sekali lagi. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam. Masih ada beberapa yang dari halaman 22, ayatnya 142. Sekarang yang baca 143 ya, surat Al-Baqarah. Nah, 143. Nah, kalau Qurannya Quran cetakan Indonesia, biasanya ada beda satu halaman biasanya ya, atau enggak setengah halaman dia berbeda. Seperti yang dipegang Mas itu cetakan Indonesia biasanya. Tapi kalau di downloadan biasanya kalau buka Wasal Muhammadi insyaallah. Nah di Pak Ibu itu cetakan Mamlakah yang biasa dipakai umroh yang warna hijau itu kan Qurannya ya? Sampul oh bukan? Oh bukan. Berarti itu yang cetakan biasa. Kemarin yang saya bawa kalau nggak salah itu wakaf dari jamaah yang penata ini itu itu juga udah kosong. Baik, saya lanjutkan.
itu di ayat ke-143 di baris yang ke-1, 2, 3 ya. Baris yang ketiga dari ayat yang 143. Ya, saya ulang. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam. Sama-sama. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam. Kita ulangnya dari illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. Nah, harapan mad alif lis mad alif sukun atau mad layin? Mad layin dipanjangkan sana ya, sekali lagi ya, diulang sama-sama dari illa lina'lama. 1, 2, 3. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيء إيمانكم. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Inna Allaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis-samaa. فلنولينك قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وما الله بغافل عما يعملون.
بكل آية ما تبعوا قبلتك ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن أردت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. Nah, di ilm itu atasnya ada tanda apa? Lam itu ya? Ya, kalau dilanjutkan nggak boleh. Waqaf boleh, tapi ngulangnya lagi dari ke samping dari sebelumnya harus, tapi dilanjut, nggak boleh waqaf di ilm. Nah, kalau nafas kita nggak nyampe, boleh kita waqaf di sana berhenti, tapi nggak boleh disambung. Berhenti nyambung lagi gitu. Harus diulang dari min ba'dima. Ya, jadi ngulang dari min ba'dima sampai dengan terakhir selesai. Ya, saya contohkan min ba'd. Nah, tadi kita mulai dari, saya contohkan dulu dari walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Jangan ulang dari walain ittaba'ta ahwa'ahum, waqaf di ilm, lalu mulai lagi dari ba'di aja. 1, 2, 3. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Baik, jadi semakin panjang ayatnya makin ini, insya Allah sebenarnya makin cepat lancarnya. Tapi kalau latihannya mulai dari surah-surah yang sudah dihafal, nah itu biasanya akan lancarnya di sana-sana saja. Ya, tapi kalau dibiasakan yang panjang terus dikondisikan, insya Allah lebih gampang. Baik, coba diulang sama-sama dari tahun Al-Basmalah, sekali saja kita ulang sama-sama dari saya urus sufaha. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء. Maghrib ada tanda wakaf ya. Nah, ihsan bagus diwakafkan. Ya, maghrib baru nyambung dari ya. Ulang sekali lagi. Qul lillahil masyriq wal maghrib. 1, 2, 3. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
إلا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Ketiga, nanti membiasakan insyaallah. Apa namanya ayat panjang dan membiasakan juga mewakafkan tempat wakaf yang kalau ada tanda wakaf ya sudah diberhentikan saja, jangan sampai dipotong oleh nafas sendiri. Itu konsep atau kunci dalam kita bertilawah Al-Quran insyaallah. Baik, ada dalam wakaf atau Quran? Kawan, insyaallah. Kalau janji itu maksudnya kita boleh berhenti atau boleh langsung? Yang gimana tadi? Wakaf? Janji itu Jaiz. Jim ya. Oh iya, jin. Ya, kalau jin itu lebih bagus berhenti ketimbang diwasal. Utamakan berhenti. Iya, utamakan berhenti. Tapi kalau memang mau lanjut boleh, tapi diutamakan berhenti. Kalau yang salli wasalla, itu ada yang shad dengan lam itu lebih utama wasal disambung. Tapi boleh juga berhenti. Nah, tapi kalau lam kayak tadi itu yang ada tanda lam alif kalau disebutnya di Indonesia itu tidak boleh wakaf. Mamnu' lil wakaf itu artinya la itu enggak boleh. Mamnu' lil wakaf. Ya, jadi tidak boleh berhenti. Tapi kalau memang benar-benar nafasnya enggak nyampe, boleh berhenti di sana, tapi harus mengulang lagi dari sebelumnya. Nah, itu yang disambung sampai akhir. Ya, contohnya enggak boleh. Contohnya saya contohkan yang terakhir. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Itu nggak boleh ya. Jadi harus mengulang dari yang ayat sebelumnya lalu disambung dan diselesaikan sampai akhir seperti itu insyaallah. Tinggal yang lain. Baik, kalau tidak ada, yang saya izin mungkin lebih awal karena kegiatan Tarhib Ramadan ini selesai karena memang panitianya juga terbentuk agak mendadak ya.
tumben agak telat ya, biasanya 1-2 bulan sebelum Ramadan ini terbentuknya beberapa pekan sebelum Ramadan, insyaallah. Mudah-mudahan menjadi amal dan informasikan juga ke bapak-bapak ya, nanti kalau memang mau sholat tarawih di Al-Ghani mungkin beberapa orang sesekali, insyaallah di tahun ini kita mengadakan tarawih, imamnya dari salah satunya ada dari Syekh dari Pakistan ya, jadi nanti ganti-gantian ada 4 orang imam. Jadi di tahun ini dibedakan, kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin di jamaah masjid yang lain juga sama yang ceramah imam. Kalau sekarang kita bikin setting berbeda, ceramah saja, ustaz-ustaznya banyak, imamnya dikhususkan ada 4 orang atau beberapa orang yang supaya bisa lebih nyaman. Tapi tetap 8 rakaat nggak lama ya, yang paling lama setengah jam paling 20 menit lah. Ya, jadi 1 halaman itu jadi 2 rakaat 1 kali salam selesai. Jadi ya sama dengan kita di sini di Al-Jihad, pada saya di jadwal ya itu paling sehalaman jadi 1 kali salam. Jadi setengah halaman 1 rakaat, setengah halaman 1 rakaat. Ya tadi kita baca di Isya itu setengah halaman dari saya puluh sampai dengan Raufur Rahim itu 1 rakaat. Langsung disambung dengan Qad Nara sampai dengan terakhir itu juga 1 rakaat, insyaallah. Baik, Bapak-bapak yang Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita sampai di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelapangan dalam kita beribadah, senantiasa menjaga keikhlasan kita lillahi ta'ala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa natubu ilaih. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارحمهم كما ربونا صغارا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن، اللهم تقبل لكل أعمالنا من عمل صالح، اللهم تقبل لكل حاجتنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن، اللهم اجعل لنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفنا وأنت شافع، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Saya pribadi mohon maaf kepada Bapak bila ucapan yang kurang berkenan dan tingkah laku dalam menghadapi bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ibadah kita dan menyempurnakan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.